Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tauhid dulu. Saya telah berbicara Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai pada wa waqafal fahmu lidil aqaidi ala thalathati umuri faqtadi. Kita sudah menjelaskan bahwa di awal itu belajar akidah 50 itu wajib diketahui oleh orang mukallaf dengan dalil tafsili, terperinci atau ijmali secara umum pertemuan sebelumnya. Lalu menurut sebagian ulama mutakallimin, ahli kalam, ahli tauhid ini, bahwa mengetahui aqaid 50 itu dengan dalil tafsili itu wajib, harus dengan dalil tafsili, dalil yang terperinci, misalnya alam, keberadaan Allah itu adalah buktinya ada alam, ada dunia ini. Apa, dari sisi apa dunia ini menjadi bukti keberadaan Allah? Bisa menjawab itu berarti tafsili. Lalu menurut jumhur ulama, 50 akidah ini cukup dengan dalil ijmali. Misalnya keberadaan Allah itu cukup dengan tahu bahwa keberadaan dunia ini. Jadi keberadaan dunia ini menunjukkan bahwa adanya Allah. Dan tentang taklid ini ada perbedaan ulama. Menurut Ibnul Arabi itu tidak boleh, tidak cukup taklid. Menurut Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, kalau taklid berarti dia masih disebut kafir. Taklid ini mengikuti di dalam akidah dengan ketetapan yang sesuai dengan realitas tanpa dalil. Tetapi menurut Imam Ar-Razi, taklid itu, permasalahan taklid ini terperinci jika dia mampu berpikir untuk menemukan keberadaan Allah, berarti dia harus berpikir, tidak boleh taklid. Tapi kalau dia tidak mampu, dia cukup taklid, gak apa-apa. Selanjutnya ini, untuk memahami akidah itu harus memahami 3 hal atau 3 hukum akal, yaitu wahiyal wujubuh wal muhalu thumma thalithuha al jaizu kun fahima. Harus mengetahui apa itu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. 3 ini. Wajib akli? Ya, wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Wajib akli itu bahwa misalnya 1 tambah 1 2 misalnya. Jadi 1 tambah 1 wajib 2 secara akal, secara logika. Karena matematika ini logika murni. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi maksudnya 1 tambah 1 wajib 2. Jadi wajib, yang dimaksud wajib ini wajib akal itu. Jadi keberadaan Allah itu wajib, maksudnya pasti. Jadi kalau berkata bahwa Allah itu tidak ada, secara logika nggak nerima. Tuh. Jadi yang disebut wajib akli, wajib menurut akal itu ma la tusaddiqu ala adamihi nafsu, yaitu sebuah keadaan atau sesuatu jika dikatakan tidak ada, maka akal tidak menerima atau tidak percaya. Contoh misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini akal nggak percaya kalau dikatakan bukan 4. Jadi misalnya 2 tambah 2 4, ternyata dibilang 2 tambah 2 misalnya 5. Maka ini mustahil. Jadi wajib itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika dikatakan 2 tambah 2 bukan 4, akal ini nggak nerima. Begitu juga keberadaan Allah itu jika disebut tidak ada, akal nggak nerima. Contoh misalnya seperti jirim ini benda.
Karena kemarin kan sudah bahwa sifat makhluk itu ada dua, ada jirim dan arad. Jirim itu bendanya, misalnya apa nih, buku jirim. Lalu arad ini misalnya biru berbentuk segi empat, ini arad. Lalu jirim ini ada dua macam, dia jisim dan jauhar. Kalau jisim berarti dia terdiri dari bagian-bagian, ini kan bagian-bagian nih, berarti ini jisim. Jisim itu jisim ada dua, jisim kafif kasar seperti manusia, termasuk dia punya tangan, mata, kuping, telinga, atau seperti bumi, dia kasar. Ada jisim latif halus seperti malaikat, terdiri dari cahaya, ada bagian-bagiannya. Jadi diulangi, sifat makhluk itu ada dua, yaitu jirim. Jirim ini berarti benda yang membutuhkan tempat, seperti manusia, jin, hewan, benda-benda begini, ini jirim. Atau arad, sifat yang ada, sifat benda itu, manusia misalnya panjangnya berapa, dia 3 dimensi misalnya. Lalu jirim ada dua, yaitu jisim. Jisim berarti dia benda yang dibagi-bagi, dan jauhar benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Sangat kecil, misalnya atom, molekul, proton, neutron, misalnya dalam fisika. Itu jirim. Lah, yang arad itu, yang arad tadi sifat yang ada pada jirim, dia ada 4. Ada ainah, kaifah, mata, dan kam. Jadi ainah itu tempat, misalnya arash itu tempat. Tahu langit, bumi, arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dia arad. Atau kaifah, ukuran, misalnya besar, kecil. Atau perbuatan, misalnya turun, naik, datang. Atau keadaan, seperti tua, muda, panas, dingin. Atau waktu, mata, waktu seperti kemarin, sekarang, besok, waktu. Atau kam itu jumlah, kuantitas. Itu semuanya arad. Jadi makhluk ini, seluruh makhluk itu pasti terdiri dari dua benda ini, arad dan jirim dan arad. Sebenarnya ini ada kata ilmiahnya. Jirim misalnya apa? Materi, mungkin materi. Ada. Maka yang disebut wajib akil itu sesuatu atau keadaan jika dikatakan tidak atau dikatakan tidak ada, maka akal tidak menerima. Contoh 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jika dikatakan tidak 4, ini akal gak menerima. Cuman wajib itu ada 2. Wajib nazari dan wajib badihi dan wajib nazari. Wajib badihi itu berarti dia tidak membutuhkan pikir panjang. Wajib badihi. Ya, wajib badihi. Tidak membutuhkan pikir panjang. Contoh 1 tambah 1 2, itu badihi. Ada yang nazari seperti keberadaan Allah, itu nazari gitu. Sekarang yang mustahil, biaksima tala'a lil muhal. Lawan dari wajib itu adalah mustahil. Yang dinamakan mustahil itu adalah sesuatu atau keadaan jika dikatakan ada atau diafirmasi, diiyakan, maka akal ini tidak percaya. Contoh 2 tambah 2 sama dengan 100, ya akal gak nerima. Atau misalnya Allah mempunyai sekutu, kayak kemarin misalnya, jika Tuhan itu ada 2 atau lebih, kayak kemarin kan, dengan ada 2, dia kalau Tuhan 2 ada 2 kemungkinan. Tuhan ini saling cocok atau dia bertengkar. Kalau saling cocok, misalnya Tuhan nih kerjasama mau ciptakan bumi, satu nih cocok, ya dah saya bikin dulu, terjadilah bumi. Lalu satunya lagi gimana? Gak bikin dong. Berarti yang Tuhan satu. Pertama. Yang kedua, di sini sebelah. Oke, Tuhan yang satu bikin separuh, Tuhan yang lain bikin separuh.
berarti dia enggak, Tuhan ini untuk bikin satu bumi aja harus separuh-separuh. Ini enggak kuasa untuk bikin satu bumi, lemah berarti enggak mungkin. Bukan Tuhan berarti. Tuhan itu power, harus apa, mampu semuanya. Atau dia beribut nih, enggak cocok. Jadi kalau misalnya satunya mau bikin, satunya mau hancurin, enggak mungkin. Ini kan sudah ada. Berarti Tuhan itu ya yang bikin, yang enggak. Kayak yang tadi misalnya yang separuh, satunya bikin separuh, satunya bikin separuh. Berarti Tuhannya untuk bikin ini kan enggak sesuai, enggak mampu. Makanya ini dalam firman Allah itu la kana fihi ma'adatun illallah la fasadata. Nah, itu mustahil nazari. Jadi mustahil juga dua, ada badihi, ada nazari. Yang badihi itu enggak perlu akal, enggak perlu pikir panjang. Oh, nazari. Kalau nazari butuh pikir panjang. Misalnya Allah mempunyai sekutu, pikirannya yang tadi itu. Kalau dua Tuhan berarti bisa cocok, bisa enggak, bisa saling cocok, bisa enggak saling cocok. Kalau saling cocok dia masih mustahil menjadi Tuhan, kalau bertengkar pun mustahil. Karena keberadaan bumi ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Berarti mustahil ada dua juga tuh, sama kayak tadi. Iya. Lalu masing-masing dari wajib akli dan mustahil akli ini mempunyai 3 bagian. Yang wajib akli mempunyai 3 bagian, yang mustahil akli juga mempunyai 3 bagian. Pertama, wajib dzati mutlak. Namanya wajib dzati mutlak. Seperti contohnya zatnya Allah. Jadi kewajiban adanya Allah itu zati. Dari dirinya sendiri wajib ada. Wajib ini bukan kalau dikerjakan dapat pahala atau ditinggalkan dosa, bukan. Yang disebut wajib ini kalau disebut tidak ada, akal nggak nerima. Jadi wajib dzati mutlak berarti zatnya Allah itu wajib, berarti ada dzati sendirinya mutlak tanpa batasan. Wajib dzati mutlak pertama, zatnya Allah. Yang kedua wajib dzati muqayyad, seperti mengambilnya tempat sebuah benda. Ini kan benda nih, mengambil tempat begini. Ini wajib dzati tapi muqayyad. Muqayyad artinya terbatas. Jadi benda ini ketika mengambil tempat, ini mengambilnya tempat itu terbatas ketika bendanya ini ada. Ketika bendanya ini enggak ada, berarti dia enggak ambil tempat, sudah enggak ada. Berarti dia terbatas. Tetapi kewajiban atau bukan kewajiban ya, kepastian bahwa dia mengambil tempat memang dari bendanya itu, tapi pengambilan tempatnya ini dia terbatas dengan keberadaan benda ini, karena ini bisa nanti rusak atau sebelum ini dibikin. Nah, kalau Allah itu tidak terbatas, mutlak. Berarti yang kedua wajib dzati muqayyad. Lalu yang ketiga wajib irdi. Wajib irdi itu artinya wajib yang bukan dari diri sendiri tapi melihat hal lain. Jadi wajib irdi itu misalnya badan kita semua ini. Badan kita semua menurut pengetahuan Allah bahwa badan kita semua ini berada pada waktu itu, pada waktu sekarang misalnya ada, menurut pengetahuan Allah. Nah, karena badan kita semua ini enggak wajib dzati, artinya keberadaan kita itu enggak wajib. Jadi keberadaan kita itu ya karena Allah menciptakan kita. Jadi ini berhubungan dengan keberadaan kita itu memang karena Allah mengetahui bahwa kita ini ada. Maksudnya RD enggak dari diri sendiri. Jadi keberadaan Allah. Mustahil juga begitu.
mustahil dzati mutlak, mustahil dzati muqayyad, mustahil ildi. Yang mustahil dzati muqayyad itu misalnya dzati mutlak itu misalnya sekutu Allah. Itu mustahil secara dzati. Enggak mungkin. Mustahil muqayyad itu seperti yang tadi benda ini tidak mengambil tempat karena benda ini pasti ada tempatnya. Lalu mustahil ildi itu misalnya badan kita semua ketika pengetahuan Allah mengetahui bahwa badan kita tidak ada. Nah sekarang mustahil ya, sekarang jaiz. Tamatal jaiz ma yasihhu an wujudaan au an udima. Jaiz akil itu suatu benda atau keadaan jika dibilang ada atau tidak ada maka akal tetap percaya. Misal benda ini bergerak atau diam. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa masing-masing dari wajib ini, wajib mustahil jaiz itu ada dua, yaitu daruri dan nadhari. Yang daruri berarti dia tidak butuh pikiran, daruri langsung paham misalnya. Yang nadhari membutuhkan pikiran. Contoh, yang wajib daruri misalnya bahwa benda itu memiliki tempat, dia berarti wajib daruri. Kalau wajib nadhari misalnya tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah, dia perlu pemikiran, misalnya keberadaan Allah itu, misalnya keberadaan alam ini menunjukkan ada penciptanya, misalnya siapa penciptanya diurut dulu, nanti Allah yang menciptakan. Ini perlu pemikiran. Atau sifat Allah ini memiliki sifat, apa buktinya, misalnya Allah ini menciptakan segala sesuatu ini diciptakan, nggak mungkin buta dong. Masa bikin secara detail ada gunung bentuknya begini, gunung itu di atas angin berhembus misalnya kencang, ini semuanya diatur begitu. Nah nggak mungkin yang pencipta alam semesta ini dia nggak kuasa, jadi dia kuasa. Jadi membuktikan bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu melihat, dia membutuhkan pikiran. Enggak semena-mena ada ini langsung paham, enggak. Ada perlu belajar, ada yang memikirkan, ada metodologinya. Nah, berarti dia nadhari, wajib. Yang kalau sifat-sifat Allah itu wajib punya sifat. Artinya bukan kalau enggak punya sifat, misalnya Allahnya lalu berdosa, bukan. Tapi dia maksudnya wajib itu artinya pasti. Lalu mustahil daruri misalnya benda ini enggak bertempat, enggak mungkin. Kalau yang mustahil nadhari seperti sekutu Allah kayak tadi. Kalau contoh jaiz daruri itu, jaiz daruri misalnya saya punya anak misalnya, dia kan nggak perlu pikiran, ya udah. Kalau misalnya jaiz nadhari ini seperti terutusnya para rasul itu membutuhkan pikiran. Kenapa rasul itu harus kenapa Allah itu mengirim utusan? Maksudnya Allah mengirim utusan itu bukan kewajiban dari Allah, tapi ini jaiz, artinya Allah mengirim utusan rasul kepada kita sesuai kehendak Allah, tidak mengutus juga kehendak Allah. Nah, kejaizan bahwa Allah ini mengutus utusan itu, Allah mengutus utusan itu adalah jaiz, ini membutuhkan pikiran. Kenapa jaiz, kenapa enggak wajib? Nah, nanti insyaallah. Hukmu fahmi hadil umur hatmun fil wajibil madhkuri. Mengetahui tiga hukum ini hukumnya wajib. Mengetahui mustahil Menurut Ar-Razi. Menurut imam ini Ar-Razi. bukan kalau yang Ar-Razi itu dia tentang taklid ya. Ahli kalam itu. Menurut ahli kalam, artinya menurut ulama
ulama yang kita ikuti, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengetahui 3 hal ini wajib. Nah, kalau nggak tahu seperti ini, nanti nggak paham. Maka malah yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib itu yang dipakai. Sesuatu yang kalau merupakan jalan untuk memahami kewajiban atau melakukan kewajiban, maka hal itu juga wajib. Kayak wudhu misalnya, sholat wajib, maka wudhu agar sahnya sholat, wudhu juga jadi wajib. Asalnya bukan wajib wudhu itu, tetapi ketika kita mau sholat, wudhu jadi wajib. Tuh. Jadi jalan menuju kewajiban juga wajib. Udah gitu. Ini tentang hukum akal ya. Kemarin kan sudah disebutkan juga ada hukum akal, hukum syariat, hukum fikih, dan hukum adat. Yang hukum fikih itu kalau wajib berarti kalau nggak dikerjakan dosa, haram. Kalau dikerjakan dosa, kalau wajib nggak dikerjakan. Nah, ini wajib fikih dan wajib tauhid ini berbeda. Wajib adat juga berbeda. Sekarang ini kita berbicara akal. Makanya dalam Islam itu akidah itu didasarkan pada akal. Udah ini ya kemarin ya, kita singkat-singkat aja ya. Sekarang 50 akidah. Dan kurwa laka ala tajmil min kulli dzikri ala tafsir. Kenapa kita ulang lagi ya? Kayaknya kemarin ada ininya. Kemarin sampai kidam. Sampai kidam ya? Iya. Wujud kidam. Oh, wujud ini nafsiyah sudah ya. Ya. Kenapa diulang lagi ya? Ini harus cari tanda nih biar gak diulang-ulang terus nih. Jadi wujud nafsiyah sudah kan? Ya. Lalu salbiyah itu wujud kidam, baqa, mukhalafatul wadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat. Ya, ini. Jadi wujud kidam, salbi kan sifat salbiyah nih. Salbiyah itu kan sudah ya kemarin. Salbiyah itu sifat yang artinya tidak, sifat adamiyah. Jadi kidam berarti Allah tidak berawal. Kidam baqa berarti Allah tidak berakhir. Gitu. Sudah ini. Udah baqa kidam ya. Nanti kidam baqa. Ini. Ini penting, yang penting ini mukhalafatul hawadits ini. Mukhalafatuhu lil hawadits. Mana waktu lagi? Oh udah. Qadim dan azali udah ya. Oh ya, mukhalafatul hawadits ini. Mukhalafatuhu lil hawadits. Ini kasih tanda nih biar kita nanti bacanya langsung. Mukhalafatuhu lil hawadits. Si tanda. Kurang cukup ya, enggak cukup. Ingetin lagi ya. Mukhalafatul hawadits ini. Saya lupa kok jadi ini. Kok jadi dari awal lagi. Selanjutnya kita usul fikih. Teratas kitabnya. Lalu bacalah Rasulullah SAW. Baca Alhamdulillah masyaallah. Oh ini agak berat sekarang nih. Masuk. Iya. Mantuk dan mafhum nih. Al-mabhatsu tsamin fil mantuq wal mafhum. Tentang mantuq dan mafhum. Ini penting nih. Ini agak berat dikit nih. Fal mantuq ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi. Nih. Berat dikit ya.
Mantuk itu ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutq. Apa ya? Lafal, petunjuk lafal pada mahallin nutq, pada apa namanya? Pada lafal itu sendiri gitu. Contoh nih. Kalau mafhum bukan pada lafal itu sendiri. Langsung contoh biar mudah nih. Mantuk ada dua. Wal mantuk yang qasim ila qismain. Mantuk ada dua. Al-awwal ma la yahtamilu ta'wil. Pertama, dia tidak memungkinkan takwil. Usama nas. Ini namanya nas. Jadi mafhum mantuk itu ada dua, ada nas dan ada zahir namanya. Mantuk ada dua, ada nas dan zahir. Kalau yang nas itu berarti dia tidak butuh takwil lagi karena memang betul-betul jelas. Misalnya fasiyamu thalathati ayyamin. Berpuasa 3 hari. Udah begini pahamnya. Siyamu thalathati ayyam, lafalnya kan mahallin ini, lafal itu sendiri fasiyamu berpuasa 3 ayam hari kan. Udah begitu. Ini ya, nas ini. Jadi dia enggak mungkin ditakwil lagi. Yang kedua zahir, ma yahtamilu ta'wil, mungkin ditakwil. Misalnya was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan tangan. Nah, secara zahir aidin ini adalah jamak dari yadun, tangan. Tetapi mustahil itu adalah tangan. Karena Allah ini mukhalafatuhu fil hawadith. Maka ini bukan jarihah, bukan tangan. Maka ini ditakwil kepada arti kuat. Jadi was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Ini akidah Asy'ariyah nih. Dia tafwid. Takwil ini. Kalau ini diartikan paham ya? Jadi kalau mantuk itu, mantuk yang dibahas itu lafal itu sendiri. Nanti kalau mafhum beda. Dia bukan pada lafal itu sendiri contohnya. Wal mafhum aidan yang qasim ila qismain. Mafhum itu ada dua bagian juga. Pertama mafhum muwafaqah, kedua mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah maka al maskut anhu muwafiqan lil mantuqi bihi kama indar bil abanil mafhum yang qouli ta'ala fala taqulu ma'fin. Contoh nih. Kalau mafhum muwafaqah dia pemahaman yang sesuai dengan teksnya itu. Tapi bukan pada teksnya, contoh. Seperti larangan memukul kedua orang tua. Yang difahami dari firman Allah, fala taqul lahuma uffin. Nih perhatikan. La taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu yang diperintah. Kamu bilang begitu. Itu teksnya begitu. Tetapi mafhum muwafaqah, pemahaman ini, mafhumnya, ini kan kita belajar mafhum. Kalau mantuknya ini mantuk, la taqul lahuma uffin nih mantuk. Mafhumnya berarti kita itu tidak boleh memukul orang tua. Kenapa? Karena berkata saja nggak boleh, apalagi memukul. Perhatikan, memukul orang tua ini kan bukan teks ya, dia pemahaman. Nah, jadi mafhum dan mantuk. Kalau mantuk itu teks itu sendiri fi mahallin nutqi, matannya lah kalau dalam teksnya mantuk. Dia bisa nas kalau tidak membutuhkan takwil lagi. Kalau masih bisa, kalau ditakwil berarti dia zahir. Kalau mantuk, kalau mafhum dia muwafaqah, bukan pada teksnya tapi pemahaman. Kamu nggak boleh mukul orang tua. Dalilnya la taqul lahum uffin. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua saja nggak boleh, apalagi mukul. Berarti dia mafhum. Berarti nggak usah mafhum dan mantuk. Kalau mantuknya teksnya itu, kalau mafhum pemahamannya.
sebenarnya nanti ada ini mafhumnya, ada mafhum apa, kalau di apa tuh yang Al-Bayan ada tuh. Kalau di sini kan kalau sampai ke sana agak berat, ini masih permulaan aja. Nanti kalau ini hatta kita sana, tapi harus kuat. Contoh lagi, larangan membakar harta anak yatim. Difahami dari firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Ini firman Allah, perhatikan. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka sebenarnya makan api di perutnya. Nah, dari ayat ini, orang yang makan harta anak yatim secara zalim berarti makan api di perutnya. Ini difahami oleh para ulama tidak boleh membakar harta anak yatim, karena sama-sama menghabiskan secara zalim terhadap harta anak yatim itu. Jadi kalau teksnya ini mantuknya kan ini isinya, tidak boleh apa, orang-orang yang makan harta anak yatim berarti dia makan api kan, mantuknya mafhumnya jadi begitu. Paham ya maksudnya? Sudah tadi. Lalu ada mafhum mukhalafah. Ini kebalikannya. Mafhum mukhalafah itu kebalikan. Nanti ada fahwal khatau macam-macam gitu. Wa huwa ma kana al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bi. Maskut anhu artinya pemahamannya itu berbeda, kebalikannya dari mantuk, dari firman ini. Misalnya ka'adami wujubi zakat alal ma'lufa al-mafhum min qawli ta'ala fi sa'imatil ghanam zakatun. Hewan yang yang diternak zakat, harus zakat, berarti kalau enggak diternak berarti enggak. Yang lebih mudah nih, adamul haji fi ghairi ashhuril ma'lumat. Allah berfirman, berarti al-hajj ashhurul ma'lumat, haji itu berada pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan haji kan. Maka selain bulan haji, berarti nggak boleh haji gitu. Jadi mafhum mukhalafah itu artinya kebalikannya, gitu kan? Nih wajawazul bai'i yaumil jumu'ah idza lam yu'dzan mu'adzin. Nah ini juga kemarin kan tentang apa nih? Tentang muamalah yang akad kan. Jadi kalau ada larangan di dalam akad dan larangan itu tidak pada benda akad itu tapi di luar yang tidak lazim, maka tidak mengharamkan akadnya itu kan. Maka ini firman Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika pada hari Jumat, ketika ada adzan sholat, maka tinggalkanlah jual beli. Bersegeralah zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini perhatikan, ketika ada adzan berkumandang. Kebalikannya, kalau adzan belum berkumandang berarti jual beli pada hari Jumat boleh. Ini mafhum mukhalafah itu pemahaman sebaliknya. Dan sekarang kita al-muhtasi fi fi'li sahib syai'. Ini nih penting, cuman nanti biar ya. Ini nanti perbuatan Nabi nih. Misalnya apakah jubah itu nanti dia sunnah? Ini di sini. Jenggot apakah sunnah nanti di sini. Perbuatan sahibus syariah ini nanti ada. Apakah makan misalnya dengan 3 jari sunnah ini nanti ya. Sekarang ini mantuk dan mafhumnya biar menyerah dulu ya. Seru ini gini. Kan Al-Quran pemahamannya kan pengen ke sana arahnya. Itu ternyata kalau yang ini kan beda kan. Dia pada fokus pada Al-Qurannya. Nah kalau ini kepada hukum, tapi Al-Quran dan hadis yang dibahas. Dan sekarang kita nih nomor 9 Al-Qaidatul Asyirah. Langsung ke 10. Ya kan udah ke 10. 9 nih. Al-Qaidatul Asyirah. Oh kaidah. Kaidah yang
10. Kalau al-aslu al-adam kan sudah nih. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Hukum asal pada setiap peristiwa itu diukur menurut zaman yang lebih dekat. Hukum asal pada al-aslu fi kulli hadithin. Hukum asal al-aslu nomor 29. Halamannya. Iya, halamannya. Ketemu. Oh, Al-Qaidatul Asyirah. iya. Tadi kan usul fikihnya, sekarang kaidah. Kaidah usul fikihnya. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Hukum asal al-aslu fi kulli hadithin, hukum asal pada setiap peristiwa taqdiruhu bi aqrabi zamani, diukur menurut zaman yang lebih dekat. Contoh nih, al-amthila. Darbu batni hamilin fanfasala al-waladu hayyan wa baqa zamanuhu bila alamin thumma mata fala dhamanah li'anna adh-dhahir annahu mata bisababin akhar li'annahu al-aqrab minhu. Ada seseorang memukul perut orang yang hamil. Ada orang mukul perempuan yang lagi hamil. Lalu lalu anaknya itu lahir. Famfasalul walad. Iya. Ini wahid. Apa? Wah. Wahid, enggak walad itu. Mungkin anunya apa? Salah ketik mungkin. Itu apa kamu? Wahid. Wahid itu walad, famfasalul walad. Anaknya terpisah. Maksudnya anaknya lahir. Ada orang hamil ditonjok, anak lahir. Lalu lahir dia hayyan, hidup beberapa hari misalnya, wabaqa zamanuhu, wabaqiya zamanuhu, lalu dia hidup beberapa waktu tanpa sakit, gak sakit, sehat aja anaknya. Lalu tiba-tiba dia mati anaknya tuh. Fala dhamanah, maka orang yang mukul itu enggak wajib menanggung. Kenapa? Li'anna dhahir annahu mata bisababin akhar li'anna al-aqrab minhu. Karena secara zahir anak itu mati disebabkan penyebab yang lain. Kenapa penyebab yang lain? Li'annahu al-aqrab minhu. Karena yang lebih dekat pada sebab kematian itu adalah jeda waktu itu. Perhatikan nih. Karena ini logikanya kerentetan waktu nih. Ada memukul orang, memukul perut wanita hamil lalu melahirkan. Lalu anak itu lahir hidup kan? Lalu mati. Maka matinya ini disebabkan, apakah disebabkan karena memukul yang jauh di sini atau disebabkan hal yang lain ini? Maka mati lebih dekat ke sebab lain kan? Maka al-aslu, hukum asal itu takdiru biaqrabi zaman, diukur menurut zaman yang lebih dekat. Karena kematian ini lebih dekat pada ada penyebab lain, ada jeda waktu, maka orang yang memukul itu tidak wajib doman, tidak wajib menanggung. Itu dah ya. Yang kedua, ibta abdan thumma dhahara annahu kana maridan wa mata fala wuju'a li'anna al-marad yatazayadu fayahsul al-mautu bizana li'annahu aqrabu zamanin min al-maut wa la tatahaqqaq idafatuhu ila as-sabiq. Ini biziyadah mungkin. Fayahsul al-maut biziyadah, bukan bizana. Anu nih, badannya. Ini Allah alam biziyadah nih. Jadi gini, ini susah nih, bisa jadi yang anu nih. Ada seorang membeli budak, membeli burung misalnya, membeli budak, lalu ternyata dia sakit dan mati. Maka ini hamba itu tidak boleh dikembalikan, atau beli burung tidak boleh dikembalikan karena mati, karena sakit itu bisa bertambah. Maka kematian itu bisa jadi karena pertambahan itu,
bukan karena sakitnya, wala tahaq illa abadu illa sabik. Jadi begini, membeli burung, lalu ternyata dia sakit lalu mati, maka kematian burung atau hamba tadi bukan karena sakit yang di sini, tapi sakit yang bertambah-tambah. Nah, jadi tidak boleh dikembalikan kepada yang menjual karena ada jeda waktunya itu lebih dekat ke penambahan ini, bukan sakitnya yang awal di sini begitu. Kalau jual beli ini kan zaman sekarang ada garansi, gimana itu deh? Nah, kalau garansi kan berarti dia ada khiyar ya. Khiyar, tahu khiyar nggak? Dia apa tuh? Milih. Nah, boleh milih kan? Kalau garansi. Dia masuk nanti ada kaidah lain apa namanya? Bahwa orang muslim itu sesuai dengan syaratnya, sudah syarat begitu. Yang penting tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal misalnya. Sudah kesepakatan misalnya. Kalau kesepakatan ikut kesepakatan. Ini ro'a nih, ini yang penting juga nih. Ro'a fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman lazimahul ghuslu wa tajibu i'adatu kulli salatin sallaha min akhiri naumihi namaha lianna dhalika aqrabu zaman alaihi. Nih, ada orang melihat di bajunya ada sperma, ada mani, lalu dia tidak ingat apakah dia sudah misalnya hubungan suami istri atau tidak ingat keluar mani, mimpi keluar sperma. Kan ada orang tidur mimpi kan, maka dia wajib mandi dan wajib mengulang seluruh sholat dimulai dari akhir tidurnya, karena itu yang lebih dekat. Dengan dia tidur nih, apakah yang tidur tadi zuhur atau asar misalnya? Misalnya zuhur ya, sholat misalnya, tidur lalu sholat zuhur, tidur sholat zuhur, lalu tiba-tiba dia lihat sperma. Ada sperma, tapi dia nggak ingat kalau dia tadi mimpi basah. Nah, mimpi basah, makanya sholat zuhurnya harus diganti, karena kan tidurnya lebih dekat ke maka cukup zuhurnya saja, nggak harus dengan subuhnya misalnya. Kalau misalnya asar nih, asar tidur, lalu dia bangun dan sholat. Habis sholat misalnya dia lihat ada sperma, berarti ini yang dia wajib mandi karena ada lihat sperma, lalu dia wajib ganti sejak dari bangunnya tidur itu. Jadi asarnya doang yang diganti, kalau zuhurnya enggak. Misalnya zuhurnya juga tidur lalu bangun sholat, mesti nggak lihat, lalu dia tidur lagi asar, bangun sholat, habis asar dia lihat sperma tadi, berarti dia yang asar doang, karena zuhur dan asar lebih dekat ke asar, maka yang diperhitungkan itu bi'aqrobi zamani, yang lebih dekat zamannya, asar doang, zuhur enggak. Tawadda min bi'rin ayyaman wa shalla thumma wajada fiha fa'rah lam yalzamhu qada'un illa ma tayaqqana anhu shalla bin najasah. Orang wudu dari sumur ayyaman beberapa hari. Dia wudu dari sumur terus lalu sholat. Tiba-tiba suatu hari dia menemukan ada tikus di dalamnya. Maka dia tidak wajib mengganti semua sholatnya, enggak. Yang wajib dia ganti adalah sholat yang dia yakini bahwa dia menggunakan air yang najis, begitu.
yang paling dekat, oh ini tikus ini tadi misalnya jatuhnya, oh, berarti yang sejak tadi itu. Jadi yang yakin bahwa dia sholat dengan menggunakan air najis itu doang. Sebelum-sebelumnya enggak. Jadi ini perkirakan aja waktu yang paling dekat begitu. Ini juga yang agak lucu juga sih, cuman kayak agak kurang masuk akal kadang. Yang ini Fataha Qafson, ada orang membuka kurung Anto Irin, Antang burung maksudnya. dia buka kurung, ada kurung apa itu kandang itu, Iya. kandang burung Kandang burung. di sini burung. Nah, kurungnya burung apa nih, kandang burung ya. Iya. Anto Irin fil hali dhamanah. Jadi kalau ada kandang burung, lalu ketika pintu kandangnya itu dibuka, burungnya langsung keluar, maka yang buka itu wajib mengganti kalau langsung keluar. Kalau wa in waqafa thumma tara fala ihalata ala ikhtiyari ta'ir. Nih, kalau ternyata dibuka nih, lalu burungnya nggak langsung terbang, diam dulu. Setelah beberapa saat burungnya terbang, maka dia nggak wajib ganti, karena kita nggak bisa merekayasa tentang perbuatan burung itu. Ya, ini perhatikan ya, lucunya ya. Ada burung di dalam kandang, lalu dibuka. Ada jeda waktu, burung masih di dalam, lalu keluar. Nah, ini dibuka dan burung ada jeda waktu ini. Jadi yang menyebabkan burung itu keluar bukan dibukanya, karena dibukanya itu di sini waktunya. Lalu ada jeda waktu, lalu keluar. Jadi keluar lebih dekat ke jeda waktu dibandingkan ke membuka. Jadi membuka ini bukan menjadi sebab burungnya itu keluar. Agak itu kan, menurut sebagian pendapat. Aneh juga itu. Ya ini, wakilah domanahu. Ada pendapat itu harus ditanggung. La'anna fathal qafs yu'inu ala khairihi. Karena membuka kandang burung itu menolong untuk burung itu kabur. Jadi kalau ini konsisten pada al-aslu fi kulli hadithin taqdiru bi aqrabi zamani, tidak enggak kan? Berarti enggak maksudnya ini. Jadi dia perkiraan keluarnya burung itu dia diperkirakan pada waktu yang lebih dekat. Oh, ini lebih dekat, ternyata dia masih berhenti dulu kan? Berarti didekatkan ke situ. Oh, kayak gini gak enak kalau pakai kaidah kayak gini gak enak, yang punya burungnya rugi. Iya. Kayak gitu. Tapi boleh kayak gini pakai kaidah yang ini. Kalau buat memang kaidahnya begini. Boleh berarti pakai gitu. Tetapi ini makanya ini kan dasarnya dulu. Jadi kita belajar kaidah. Diperkuat dulu kaidahnya. Nanti ada perdebatannya, ini usul fikih itu logika Islam. Kalau mantik ya. Ilmu mantik itu logika, kan logika Yunani yang digunakan di dalam karena logika itu kan tidak bebas nilai. Maksudnya dia digunakan untuk bantuan logika, karena memang maksudnya logika Yunani asalnya, tapi dia memang logikanya manusia. Ilmu mantik namanya, nggak ada hubungannya dengan syariat. Maksudnya bukan nggak ada hubungannya dengan syariat. Itu ilmu mantik itu bukan sebagian dari ilmu bahasa Arab begitu. Kalau ini kan ilmu bahasa Arab, ini hadis. Tapi mantik itu dipakai di dalam usul fikih. Sudah ya. Terutama nanti kalau kita baca misalnya karya Imam Ghazali Al-Mustashfa ya, itu usul fikih itu kental banget itu kan, karena membantah Mu'tazilah. Oh, Itu bagus, tuh tebel tapi kalau baca bagus. Imam Ghazali. Imam Ghazali. Setelah qala Allah Ta'ala, oh ini beda lagi nih.
Nah, ini yang gampang-gampang nanti. Al-qaidatul hadiyah asyarah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sulit itu membawa kemudahan. Nanti ini. Nanti insyaallah. Satu-satunya. Lalu kita at-tibyan fi ulumil Quran. Al-Fatihah. Kemarin yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran kan sudah ya. Yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran kan sudah kemarin. Sekarang ta'riful Quran. Definisi Al-Quran. Tebel banget ini, kayaknya agak hafal nih kalau anu. Tebet. Tapi yang penting nih secara garis besarnya nih, pasal pertama tentang ilmu Al-Quran, pasal kedua, pasal ketiga hikmah turunnya Al-Quran terpisah-pisah selama 23 tahun, pasal keempat penghimpunan Al-Quran, pasal kelima tentang tafsir dan ahli tafsir. Ini ahli tafsir ini ada dua bagian, tafsir dengan riwayah dan tafsir dengan ra'yi nih. Di sini tidak disebutkan. Pasal ke-6 mufassirun, para ahli tafsir dari para tabi'in. Pasal ke-7 kemukjizatan Al-Quran. Pasal ke-8 mukjizat Al-Quran ilmiah. Nah, ini ada bagian yang tadi, yang bagian pertama tafsir dengan riwayat, yang kedua tafsir dengan ra'yi, benar. Yang ketiga tafsir isyari. Pasal yang ke-9 turunnya Al-Quran. Itu pasal-pasalnya secara umum. Sekarang kita pada pasal pertama tentang ilmu Al-Quran. Ta'riful Quran, definisi Al-Quran, huwa kalamullahil mu'jiz. Al-mu'jizu, firman Allah yang sebagai mu'jizat, al-mutanazzilu ala khatamil anbiya al-mursalin, yang diturunkan kepada nabi terakhir, biwasitatil amin Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahif, yang ditulis di mushaf, al-manqulu ilaina bitawatur. Nih, mutawatir kemarin. Ini dipindahkan kepada kita, sampai kepada kita dengan tawatur. Mutawatir kan banyak sekali kan. Fi kulli tabaqah mana ini. Jadi definisi Quran adalah ini al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya sebagai ibadah. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran. membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran kan ibadah. Kalau itu kan membacanya. Kalau definisi Quran ya Ini membaca. jadi definisi Al-Quran itu panjang banget nih. Definisi Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang ditulis di mushaf-mushaf, yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini definisi Al-Quran secara lengkap. Ini Itu lengkap banget ya definisi. firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Kepada Nabi Muhammad misalnya melalui Jibril. Yang ditulis di mushaf, lalu yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, belum bacanya termasuk ibadah, dimulai dari surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tawatur itu kan apa namanya? Mutawatir artinya berurutan. Tapi mutawatir ini mutawatir hadis, tahu nggak? Di dalam hadis itu mutawatir kemarin tuh bahwa jumlahnya sangat banyak sehingga mereka nggak mungkin berbohong. Di sini tuh baca Al-Quran itu, bayangkan itu seluruh sahabat, tabiin seluruhnya, ya kan? Para ulama, apalagi sekarang banyak tahfidz kan? Itu. Kali kalau mutawatirnya Quran sama hadis sama definisinya. Apanya? Nanti ada nih, ceknya nih. Wa hadha at-ta'rif muttafaq alaihi baina ulama wal usuliyyin. Definisi ini disepakati antara para ulama dan ulama usul. Anzalahu Allah tabaraka ta'ala liyakuna dusturan lil ummah. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi
peraturan bagi umat manusia, wa hidayatan lil khalqi, dan sebagai hidayah buat makhluk, wal yakuna ayatan ala sidqir rasulih, dan menjadi bukti kejujuran Nabi Muhammad, wa burhanan sati'an ala nubuwwatihi wa risalatihi, dan tanda yang terang atas kenabian dan kerasulan Nabi, wa hujjatan qaimah, dan hujjah yang qaimah ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Tashhadu, hujjah ini tashhadu menyaksikan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang bersifat maha bijaksana dan maha terpuji. Bahkan Al-Quran itu adalah al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang abadi, allati tatahaddal ajyal wal umam ala karil azman wa marduhur, yang menantang seluruh generasi, lintas waktu dan lintas masa. Itu seluruh generasi, seluruh umat ditantang oleh Al-Quran yang bikin satu surat saja nggak ada yang mampu. Itu dari dulu 1400, sekarang saya 1400 berapa, 45 ya. Itu dari dulu sampai sekarang satu surat aja nggak ada yang mampu. Itu bayangin Al-Quran. Walillahi daru syauqi haitsu yaqul, Syauqi berkata, ini penyair Imam Syauqi, ja'an nabiyyu nabil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairu munsarimi. Para nabi membawa ayat-ayat, membawa tanda-tanda, lalu tanda-tanda itu insaramat, terputus, habis sesuai masanya. Wa ji'tana bi kitabin ghairu munsarimi, engkau wahai nabi membawakan kitab-kitab yang tidak akan pernah rusak, dia akan terus menerus. Ayatuhu kullama tala al-mada jududun, ayat-ayatnya semakin lama semakin baru. Al-Quran itu dulu sebelum ada ilmu astronomi misalnya belum difahami. Sekarang ada astronomi, benar-benar itu Al-Quran jadi membicarakan ilmu astronomi. Kan ada apa? Kullun fi falaki yasbahun misalnya. Kullun semuanya fi falakin, di dalam falaknya, yasbahun mengitari. Itu bayangkan bagaimana sekarang kan baru ketahuan kan bahwa bumi itu berotasi misalnya, dan misalnya berotasi dia berputar, itu putarannya juga sudah ada garis edarnya kan. Itu Al-Quran dulu kullun fi falaki yasbahun gampang aja. Sekarang jadi ilmu yang wow gitu. Jadi semakin lama Al-Quran ini semakin ayatnya itu semakin mengagumkan. Padahal Al-Quran begitu, nggak nambah satu huruf pun, nggak nambah. Yazinuhunna yuzayyinuhunna jamalul ikwal wal kidami. Keindahan Al-Quran itu, keindahan, kemuliaan, dan maksudnya Al-Quran itu tetap indah walaupun dahulu dan sekarang menjadi perhiasan. Al-Quran ta'rifnya apa tadi yang ditanya, yang tentang yang mutawatir ya. Mutawatir, iya, mutawatir itu sama. Nah Al-Quran ini paling mutawatir Al-Quran dari hadis, karena Al-Quran itu dari zaman Nabi memang sudah ada yang nulis kan. Kalau hadis kan nulisnya pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tabiin ya. Khalifah itu Khalifah Umayyah, itu kan Abbasiyah Umayyah. Berarti Udah lama Umar bin Abdul Aziz Khalifah ya Umayyah itu. Kalau dalam masa sahabat, masa kekhalifahan Abbasiyah kan, lalu Umayyah ini. kalau Umayyah itu tabiin tuh. Bukan, kalau Umayyah bukan tabi'in, sudah tahun berapa tuh Umayyah? Tabiin Iya, sudah. Imam Syafi'i juga, kalau Imam Syafi'i apa di masih Abbasiyah kayaknya, karena dia bertemu dengan Harun ar-Rasyid itu. Yang di Turki itu. Harun ar-Rasyid di Baghdad. Iya, Baghdad. Kalau yang di Turki kan dia
Baghdad kan, oh iya Irak loh. Irak. Yang Turki itu kan Turki Utsmani sudah Jauh lagi. ini baru yang runtuhnya Turki kan ini 1926. Hampir sama dengan NU nih lahirnya. Berapa tahun? 1924 ya NU. Tahu. 1926 karena NU yang 1926. Baru kalau yang Turki itu baru. Kalau ini sudah berapa ratus tahun. Fadhailul Quran, keutamaan Quran. Ini kan nih kamu pengen tahu ilmu Al-Quran begini. Maksudnya dia membahasnya Al-Quran aja. Kalau hubungannya dengan hukum, bukan ilmu Quran lagi. Dan usul fikih ini ada hubungannya dengan hukum. Kalau Al-Quran ya Al-Quran yang dibahas. Al-Quran doang. Qad waradat atharun katsiratun fi fadailil Qur'ani wa 'ulumihi. Ini. Athar. Kemarin kan athar kan? Qad waradat atharun katsiratun. Apa atharnya? Bakit siya Iya. Bekas. Ya kan anunya itu Lewat. lugatan athar apa? Athar itu berarti dia di dalam ini. Lupa. Hadis. Dia dari sahabat dan tabi'in begitu. Kan banyak tuh. Kayak yang bermakna hadis juga kan. Jadi bisa juga tiga-tiga nih. Qad waradat athar, banyak athar. Atharun katsir, banyak athar. Dari hadis Nabi ada, dari perkataan sahabat ada, dari perkataan tabi'in ada juga athar. Ini nih. Maksudnya nanti kalau athar itu. Tuh. Kalau khabar kan nggak sampai ke tabi'in tuh khabar. Oh yang enggak bisa juga ya yang lain soalnya. Enggak dibatasi. Fi fadailil Qur'an wa ulumihi, tentang keutamaan Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Minha ma huwa muta'alliqun bi fadli ta'allum wa ta'lim. Di antara asar itu ada yang berhubungan dengan keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Minha ma huwa muta'alliqun bil qira'ah wa tartil. Ada yang berhubungan dengan membaca, keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan mentartilkan Al-Quran. Wa minha ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi. Ada yang berhubungan dengan keutamaan menghafal Al-Quran dan mengulang-ulang Al-Quran. Kama waradat ayatun 'adidatun fi kitabillah azza wa jalla. Sebagaimana ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu tad'ul mu'minin ila tadabburihi wa tadbiqi ahkamihi. Ayat-ayat itu yang banyak mengajak kaum mukmin untuk mentadabburi Al-Quran dan mempraktekkan hukum-hukumnya. Walal istima' wal irsyad inda tilawati. Ayat Al-Quran itu juga menjelaskan tentang mendengarkan dan diam ketika Al-Quran dibaca. Nalkur ba'd hadhil ayatil karim wal hadits syarifah. Kita akan bacakan, menyebutkan ayat-ayat tadi yang disebutkan. Ini al-ayatul karimah. Contoh ayat Al-Quran yang tadi menjelaskan tentang ini dan itu. Qala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Keutamaan tentang membaca kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamus salat, yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, mengeluarkan harta yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa 'alaniyatan, secara terbunyi dan terang-terangan, secara sembunyi dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan hancur. Sanin kedua, qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tentang mendengarkan dan diam ketika Al-Qur'an dibacakan. Ada yang ketiga, afala tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Ini tentang tadabbur Al-Qur'an. Kalau hadis singkat-singkat aja kan, yang penting paham. Al-hadits syarifah, hadis syarifah awalan pertama, qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wahul Bukhari. Tanya yang kedua, qala sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ata'u fihi ay tas'ubu qira'atu alaihi li'ayyi lisanihi wa alaihi syaqul ajrani. Al-mahir bil Qur'an ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kalau orang yang mahir membaca Al-Quran berarti dia bersama para malaikat yang kiramil bararah. Kalau orang yang membaca Al-Quran
lalu dia ada kesulitan bacanya, berarti dia punya 2 pahala tentang baca Al-Quran. Talikan qala aidan asyraf ummati hamalatul Quran, tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran. Asyraf ummati, umatku yang mulia-mulia itu adalah para penghafal Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Yang keempat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi, tentang keutamaan baca Al-Quran. Baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabihi, memberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Khamisan kita qala aidan mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang yang baca Al-Quran itu seperti utrujjah. Bau apa? Ini banyak artinya utrujjah nih. Ada yang bilang kemangi. Pokoknya ini pohon yang harum baunya. Ada yang bilang kemangi, ada yang bilang lemon. Pokoknya pohonnya itu harum gitu. Rihuha thayyibun. Baunya harum. Kemangi kan harum tuh kalau di Indonesia kemangi. Mungkin kalau di sana utrujjah ya utrujjah. Wa ta'muha thayyibun. Anunya rasanya enak. Apa yang wangi dan enak? Sadisan qala adzan inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah, hidangan undangan. Maka pelajarilah semampu kalian tentang hidangan atau undangan Allah. Tak ini. Wa yanbaghi lid-darisi ulumul Qur'ani at-ta'dib bil Qur'ani. Orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an seharusnya beradab dengan adab-adab Al-Quran, wa yatakhallaqu bi akhlaqi, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran, wa yakunu gharaduhu min wara'il ilmi ridwanallahi, ridwana khabarnya kan, ridwanallahi wad daril akhirati la hitama dunya ini, la hitama, la ataf hitama, la ataf hitama atau ke ridwan, la hitama dunya. Tujuannya selain ilmu, dia tujuan adalah agar mendapatkan ridho Allah dan negeri akhirat, bukan hitomat dunia, bukan perhiasan-perhiasan dunia. Wa ya'mal bima fihi nih. Dan tujuannya untuk mengamalkan apa isi Al-Quran, liyakuna hujjatan lahu, agar Al-Quran itu menjadi hujjah yang menguatkannya yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Faqad sahha fil hadits syarifi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang menguatkan kamu atau menjadi hujah yang menghancurkan kamu. Tergantung kamu baca Al-Quran. Kalau diamalin, dia jadi temen. Tapi baca Al-Quran gak diamalin, Al-Quran nanti yang oh ini ya Allah baca saya tapi dia gak amalin. Nah, jadi itu kan. Dah. Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Di Al-Quran Al-Karim asma' adidah kulluha tadullu ala rifati sya'nih. Al-Quran itu punya banyak nama yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu tinggi dan mulia. Di antara namanya Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikir, Al-Kitab, dan banyak lagi. Kama wasafahullah tabaraka wa ta'ala bi'aswafin jalilah. Allah juga menjelaskan Al-Quran itu dengan sifat-sifat yang mulia. Misalnya Nur, Huda, Hidayah Rahmat, Syifa, Mau'izah, Aziz, Mubarak, Bashir, Nadhir, banyaknya. Penamaan Al-Quran. Penamaan Al-Quran, amat tasmi bil Quran faqad ja'a fi ayatin katsirah. Penamaan Al-Quran dengan Al-Quran ada di dalam banyak surat. Qaf wal Qur'anil Majid wal Qur'ani. Al-Quran memberi nama dirinya sendiri. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Penamaan dengan Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-Quran memberi nama dirinya dengan Al-Quran. Al-Furqan. Ada Tanzil, wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Ada bidzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penamaan Al-Kitab, Hamim wal Kitabil Mubin. Wa mal awsaf, sifat-sifatnya, pokoknya di ayat ada banyak ayat. Wa qallama takhlu suratun min suratil Qur'an musin ra'in majid li hadzal kitabil ladzi anzala rabbil izzati liyakuna mu'jizatan khalidah
ya khatamul anbiya dan minha. Sifat-sifatnya itu banyak, bahkan di setiap surat itu hampir ada sifat-sifat yang agung tentang Al-Quran itu. Contohnya ada di antaranya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ini anunya. Ketika wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi paham ya bahwa ini penamanya, kenapa dinama Al-Quran. Ini ada di dalam Al-Quran, dinamakan Alkitab. Ini juga ada sifat-sifatnya juga di dalam Al-Quran. Misalnya qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'an. Tadi itu nih, mata ibtida'u nuzulil Quran, kapan permulaan turunnya Al-Quran. Jadi begitu pembahasannya kalau itu. Sekarang ngerti ya anunya. Kalau ilmu Al-Quran itu, jadi dia Al-Quran dari A sampai Z, Al-Quran aja. Kalau ada hubungannya dengan hukum, usul fikih. Usul fikih itu sistemnya, sistem untuk melahirkan hukum fikih. Gitu. Jadi kalau ilmu Al-Quran begitu, dari A sampai Z Al-Quran aja. Turunnya, nanti para penafsirnya. Jadi ada yang hubungannya dengan Al-Quran gitu. Dah nih. Mata ibtida'u nuzulil Qur'an nih. Tahu mata ibtida'ah atau ibtida'ah nuzulil Qur'an nih. Soal lagi. Lalu selanjutnya apa lagi? Nahwu. Enggak, belaga. Nahwu terakhir. Belaga kan? Iya. Belaga raja. Raja alhamdulillah masyaallah. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa amar yang terdiri dari 4 sifat itu, fi'il amar, fi'il mudhari' yang diawali dengan lam, lalu isim fi'il amar, lalu masdar yang mengganti fi'il amar, itu selain mempunyai arti amar, dia punya 6 arti kan. Ada doa, iltimas, tamanni, tahdid, yang berarti bahwa amar ini punya arti ancaman kan. Lalu ta'jiz, lalu tasbih. Nah sekarang nahi. Aman nahyu fa huwa talabul kafi. Ini perhatikan nih biar nyambung dengan yang di depan ya. Yang di depan itu disebutkan bahwa fasohah. Ini kan fasohah kan. Fasohah itu adalah mengungkapkan sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Balaghah maksudnya. Balaghatul kalam. Balaghah itu kesesuaian ucapan terhadap muqtadal hal, tuntutan keadaan. Nah, tuntutan keadaan itu dipelajari dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini yang kalam khobar, kalam insya. Kayak kemarin kalau dia orang lawannya ika, kalau lawannya enggak ikar, kholi berarti dia ja zaidun. Kalau dia ikar berarti inna zaidan qaimun. Inna zaidan ja'ahlan. Inna, jadi ada innahnya. Kalau orangnya ternyata ingkar tapi kita pakai zaidun qaimun saja, berarti enggak belaga dia. Jadi ketika keadaan dia ngeyel, langsung dikasih wallahi inna zaidan la qaimun. Jadi ada wallahinya, ada innahnya, ada la qaimun itu lam taukid sampai 3 itu kalau ingkar. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa keadaan itu menuntut untuk mengungkapkan dengan taukid, kita kasih taukid banyak-banyak. Nah sekarang ini ketika keadaannya misalnya doa ini, keadaannya doa iltimas, tamanni, tahdid. Nah, ini perhatikan nih. Nahi itu talabul kafi anil fi'la ala wajhil isti'la. Meminta agar kaf tidak melakukan ala wajhil isti'la dari atas ke bawah. Walau sigatun wahidah fi wa huwa al-fi'lul mudhari' ma'al nahi.
Kalau kalau nahi itu sifatnya satu dua, yaitu fi'il mudhari' disertai dengan la nahi. Faqouli ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi kalau apa? Kalau nahi itu dia permintaan untuk tidak melakukan, dari atas ke bawah. Nah, lalu nahi itu bisa keluar artinya tidak mempunyai arti permintaan untuk tidak melakukan, tapi dia punya arti pertama. Ini bisa dipahami dari siyaqul kalimah atau keadaan kalimat atau situasinya. Doa punya arti doa, jadi dari bawah ke atas. Contoh, fala tushmit biyal a'da'ah. Ini mirip di nahwu ini. Iltimas berarti permintaan pada yang setara. La tabrah min makanik, jangan pindah dari tempatmu. Atau tamanni, kan ada tuh, ya lailutul ya naumuzul ya subuh kif la tatlu'in. Wahai subuh, janganlah ini la tatlu'in, janganlah subuh, jangan kau terbit. Lah ini tamanni. Jadi ini bukan larangan dia. Jadi la tatlu'in itu tamanni, maksudnya harap, sudah menjadi harapan yang tidak mungkin bisa diperoleh karena matahari tetap terbit kan di timur ke barat walaupun pengantin baru. Wa tahdid ancaman, kaqaulika li khadinik la tuti amri. Jangan ini, jangan patuhi, diancam. Padahal jangan, tapi diancam. Itu nahi. Sekarang istifham. Karena yang insya itu kan ada 5. Nahi ada 4. Artinya ada 4. Kalau yang amar berarti ada 6. Ada ta'jiz dan apa? Taswiyah. Kalau di nahi nggak ada ta'jiz dan taswiyah. Kalau istifham nih, istifham wa talabul ilmi bisyai', bertanya gitu intinya. Banyak dikit-dikit. Wa adawatuhu, alat-alat istifham itu ada hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifah, ainah, anna, wa kam, wa ayyun. Hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifah, ainah, anna, kam, ayyun. Ini nanti dijelaskan satu persatu artinya nih. Hal apa artinya, hamzah apa artinya, nanti beda. Zaidun qa'imun ya, atau hal zaidun qa'imun. Nah, nanti itu gimana? Ada di sini. Ini. Fal hamzatu li talabi at-tasawwur wa at-tasdiqi. Hamzah. Ini alat istifham itu hamzah. Hal. Tadi hal dulu ya. Hamzah dulu. Hamzah lalu hal, ini hamzah. Sekarang hamzah. Li talabi at-tasawwur wa at-tasdiqi. Untuk mempertanyakan tasawwur dan tasdik. Untuk mempertanyakan Tasawwur dan atau tasdik. tasdid. Tasdik.
Ini ya. Fal hamzatu li talabi tasawwuri aw tasdiki. Untuk mempertanyakan tasawwur atau tasdik. Apa yang disebut tasawwur? Tasawwur adalah idrakul mufradi. Memahami mufrad. Kaqaulikah a'aliyun musafirun am khalidun. Nih, kalimatnya nih. A'aliyun musafirun am khalidun. A'aliyun musafirun am khalidun. Ini artinya a'aliyun musafirun am khalidun. Apakah Ali musafir atau Khalid? Ta'taqidu anna safarah hasolah min ahadihima. Kamu meyakini bahwa perjalanan itu telah dilakukan oleh salah satu dari Ali atau Khalid. Walakin tetapi tatlubu ta'yinhu, engkau mempertanyakan penentuannya. Siapa di antara kedua ini? Walidha yujabu bitta'yini, oleh karena itu nanti jawabannya adalah penentuan. Kalau maka jawabannya misalnya Ali misalnya. Aliyun musafirun am Khalidun, apakah Ali musafir atau Khalid? Jadi tasawur itu ini kalau tasawur dan tasdik ya. Tasawur itu misalnya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Kalau tasawur berarti ja'a ini apa? Zaidun apa? Pahamnya satu-satu mufrad. Ja'ah paham, itu tasawur. Zaidun apa? Tasawur. Kalau ja'a Zaidun ini ja'a dihubungkan dengan Zaid, berarti dia tasdik. Kan tadi mempertanyakan tasawur dan tasdik. Misalnya nih, kamu menulis. Kamu, pemahamannya kamu apa? Oh, kamu ini adalah kata ganti misalnya. Kamu, jadi kamunya doang. Tasawur berarti. Menulis apa menulis? Oh, menulis ini misalnya nih, menggerakkan tangan, lalu ada benanya. Paham menulis itu. Ini tasawur. Kalau digabung antara kamu dan menulis, hubungannya kamu menulis berarti tasdik namanya. Berarti ya. Kalau tasawur itu idrakul mufrad satu. Nah, maka ini Aliyun musafirun am Khalidun, apakah Ali musafir atau Khalid? Kamu meyakini bahwa perjalanan itu telah dilakukan oleh salah satu Ali atau Khalid. Tapi kamu mempertanyakan takyin. Siapa penentuan, siapa yang melakukan perjalanan itu? Nah, jawabannya Ali misalnya atau Khalid. Tuh. Nah, kalau tasdik idrakun nisbah, memahami hubungan kayak tadi, hubungan. Contoh. Asafaru Aliyun. Apakah Ali itu musafir? Perhatikan. Apakah Ali musafir? Nah, tastafhim an husulis safar wa adami. Kamu bertanya apakah perjalanan itu sudah dilakukan atau tidak? Asafaru Aliyun. Jadi yang kamu tanyakan itu apakah perjalanan itu telah dilakukan atau tidak? Kalau yang tadi Aliyun musafirun am Khalidun, yang ditanyakan kamu sudah yakin bahwa perjalanan itu sudah dilakukan oleh salah satu dari mereka berdua. Tapi kamu mau tahu siapa yang diantara berdua itu yang melakukan perjalanan. Aliyun musafirun am. Kalau asafar Aliyun, apakah Ali musafir, berarti kamu ini mempertanyakan apakah perjalanan itu sudah dilakukan atau tidak. Beda ya. Walidha yujabu bin'am amlah. Makanya jawabannya iya atau tidak. Asafaru Aliyun, apakah Ali musafir? Bisa iya, bisa tidak. Sama-sama A, sama-sama Hamzah. Tapi fungsinya dua Hamzah. Bisa untuk mempertanyakan tasawur, bisa mempertanyakan tasdid. Nih, wal mas'ulu anhu fit tasawur ma yalil hamzatah. Yang ditanyakan di dalam tasawur, mempertanyakan tasawur, yang ditanyakan itu adalah pas setelah hamzah. Aliyun musafir amda. Jadi setelah hamzah itu yang ditanyakan apakah Ali musafir. Lalu wa yakunu lahu muadil. Lalu dia ada pembandingnya. Aliyun musafir am Bakrun am Khalid.
Jadi apakah Ali yang musafir atau Khalid? Jadi ada pembandingnya nih. Kalau tasawur yulkaru ba'da am wa tusamma muttasilah. Pembandingnya ini ditaruh setelah am. Aliyun musafirun am Khalidun. Karena am memang di ataf itu dia litakyin. Fatakunu fil istifham anil musnad ilahi anta fa'alta hadza am Yusuf. Kalau misalnya bertanya tentang musnad ilaihi, musnad ilaihi mubtada misalnya, anta fa'alta hadza am Yusuf, kamu melakukan ini atau Yusuf. Perbuatan itu sudah dilakukan, tapi ingin menentukan yang melakukan itu kamu atau Yusuf. Tahu anil musnad, tahu kalau pengen menanyakan fi'il atau khabar, araghibun anta anil amri am raghibun fihi. Ini apakah kamu araghibun, apakah yang menyukai perbuatan ini kamu atau yang membenci. Raghibun an berarti membenci. Apakah yang membenci perbuatan ini atau yang menyukai perbuatan ini kamu? Intinya kalau hamzah li talabi tasawur, mempertanyakan tasawur, yang ditanyakan itu langsung setelah amnya. Nah, yang setelah hamzahnya. Misalnya dengan bertanya tentang mubtada, berarti langsung anta fa'alta misalnya. Kalau mempertanyakan musnad, karena kalau di dalam balaghah itu antara musnad dan musnad ilaih, bukan mubtada khabar, bukan fi'il fa'il. Kalau musnad berarti dia fi'il atau khabar. Kalau musnad ilaih berarti dia mubtada atau fa'il. Kalau mau bertanya tentang maf'ul, iya ya, kan? Iya ya taksidu am Khalidun. Iya ya taksidu am Khalidan. Apakah engkau bermaksud kepadaku atau Khalid? Tapi ini di dalam kalau dalam bahasa Indonesia sama aja. Ini harus memahami Kaidah. nahwu. Wa anil hali, kalau mau mempertanyakan tentang hal nih, arakiban ji'ta ammasyan. Arakiban ji'ta ammasyan. Apakah dalam keadaan berkendaraan kamu datang atau jalan kaki? Datang itu sudah terjadi, tapi kamu mau bertanya keadaannya. Jadi kalau mempertanyakan keadaan itu langsung ditaruh setelah hamzah. Arakiban ji'ta ammasyan. Kalau ajita berarti yang ditanyakan apa tadi, musnad berarti. Di situ harus jeliknya gitu. Ini kan sesuai muktadalnya. Wa anil dzarfi, kalau mempertanyakan dzaraf, ayaumal khamisi qadimta am yaumal jum'ah. Apakah hari Kamis kamu datang atau hari Jumat? Kamu sudah datang, tapi yang ditanyakan ini harinya, dzarafnya. Kamu datang hari Kamis atau hari Jumat? Bukan kamu apakah datang atau tidak, bukan. Kan dia idrakul mufrad. Dia kalau hamzah ini yang idrakul mufrad itu yang tasawur, mempertanyakan mufrad, satu kata tanpa hubungannya dengan yang lain gitu. Wa hakadha wa qad la yuzkarul mu'adiluh. Terkadang muadilnya itu setelah amnya enggak ada. Misalnya a'anta fa'anta hadza, apakah engkau melakukan itu? Enggak ada amnya. Araghibun anta anil amri, iya ya taksidu. Arakiban ji'ta ayaumal khamisi qadimta. Ini kalau di tasawur. Kalau sekarang yang ditanyakan di tasdik, wal mas'ulu anhu fit tasdiqi an nisbatu.
Kalau yang ditanyakan tasdik itu berarti hubungan. Kalau tasawur yang ditanyakan itu satu tanpa dihubungkan, ja'a Zaidun, ja'a apa, Zaidun apa, berarti tasawur. Kalau hubungan ja'a Zaidun, hubungannya tidak tasdik. Nah, maka pembahasannya ini. Wala yakuna laha mu'adilun, berarti dia tidak punya mu'adil, enggak ada yang setelah amnya itu. Fa in ja'at am ba'daha quddirat munqati'ah wa takunu bi ma'na bal. Kalau ternyata ada amnya, berarti amnya itu dia dianggap am munqati'ah, sehingga artinya bal. Udah ya, berat juga ya yang hamzah ini. Ya harus diteliti ini yang hamzah. Yang hal beda lagi hal. Udah dulu ya yang hamzah ini. Apa lagi setelah ini? Kalau nahu yang baca sendiri ya? Ya. Anu berarti di nanti.